Bu Trisma sudah selesai, Bu Trisna. Ya, Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam, Bapak dosen. Baik, bisa segera dipresentasikan. Jangan lupa sudah direkam ya. Oh iya, sudah lagi Jadi direkam. kita, ya, presentasi silahkan cukup 5 menit. Setelah itu kita bisa diskusi. Oke, saya izin share screen dulu ya, Pak. Ya, silahkan. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Sudah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak dosen atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang saya beri judul yaitu model komunikasi sekolah dan orang tua melalui program Salisa Silaturahmi Wali Siswa dalam mendukung pembelajaran PAI di SMPIT Cendekia Amanah Pulau Besar. Eh, Perkenalkan nama saya Evita Mala dengan nomor induk mahasiswa 2281 13 15 99 dengan dosen pembimbing Bapak Alfian Febrianto MANT. Latar belakang masalah di sini yaitu pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI itu bertujuan untuk membina iman, akhlak, dan karakter peserta didik. Idealnya keberhasilan itu karena sinergi dari orang tua dan sekolah, karena komunikasi yang baik dapat menyelaraskan pembinaan nilai Islam di sekolah dan di rumah. Komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pembelajaran PAI ternyata belum selalu optimal. Oleh karena itu, di SMPIT Cendekia Amanah memiliki program Salisa sebagai sarana komunikasi dengan orang tua siswa. Namun, model komunikasi ini dan efektivitasnya program tersebut belum dikaji secara mendalam. Untuk kesenjangan lapangannya, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis model komunikasinya sekolah dan orang tua melalui program Salisa dalam mendukung pembelajaran PAI. Dan untuk kebaruan penelitian ini mengkaji model komunikasi sekolah dan orang tua melalui program Salisa serta perannya dalam mendukung pembelajaran PAI. Penelitian terdahulu saya ada dua penelitian yang relevan dengan penelitian saya, yaitu penelitian pertama dari Anggi Maharani Agustina dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitiannya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Perbedaannya dengan penelitian saya, jika penelitian ini meneliti komunikasi orang tua dengan anak, sedangkan penelitian saya meneliti komunikasi antara sekolah dan orang tua. Kebaharuan dari penelitian saya itu mengkaji model komunikasinya, model komunikasi sekolah dan orang tua melalui program Salisa dalam mendukung pembelajaran PAI. Untuk penelitian kedua, yaitu dari Ike Junita Triwardani dengan judul Strategi Guru dalam Membangun Komunikasi dengan Orang Tua Siswa di Sekolah. Hasil penelitiannya yakni komunikasi yang baik antara guru dan orang tua dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan siswa. Perbedaannya dengan penelitian saya, yakni penelitian ini membahas strategi komunikasi guru dengan orang tua secara umum, sedangkan penelitian saya fokus pada model komunikasi melalui program Salisa. Untuk kebaharuannya, penelitian saya itu mengkaji model komunikasi sekolah dan orang tua melalui program Salisa dalam mendukung pembelajaran PAI. Rumusan masalah yang sudah saya rangkup menjadi 4 pertanyaan, yakni pertama, bagaimana pelaksanaan program Salisa di SMPIT Cendekia Amanah? Dan yang kedua, bagaimana model komunikasi yang terjalin antara sekolah dan orang tua melalui program Salisa? Dan yang ketiga, bagaimana peran komunikasi tersebut dalam mendukung pembelajaran PAI? Dan yang terakhir, apa faktor pendukung dan penghambat komunikasi sekolah dan orang tua melalui program Salisa? Tujuan penelitian ini yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama,
mendeskripsikan pelaksanaan program Salisa di SMPIT Cendekia Amanah. Tujuan yang kedua, menganalisis model komunikasi sekolah dan orang tua melalui program Salisa. Tujuan ketiga, menjelaskan peran komunikasi dalam mendukung pembelajaran PAI. Dan terakhir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat komunikasi dalam program Salisa. Untuk landasan teorinya, eh, di sini saya ringkas mungkin ada beberapa teori yang saya ambil. Yang pertama tentang pendidikan agama Islam dari Muhaimin. Menurut Muhaimin, yaitu pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, komunikasi dalam pendidikan. Menurut Hafidz Cangara, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Dalam pendidikan, komunikasi menjadi sarana penting dalam menyampaikan nilai dan informasi pembelajaran. Sedangkan teori peran orang tua dan dalam pendidikan, menurut Abdullah Nasih Ulwan, orang tua merupakan pendidik pertama utama dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan pada anak. Dan teori model komunikasi sekolah dan orang tua, yakni menurut Epstein, kemitraan antara sekolah dan orang tua melalui komunikasi yang baik dapat meningkatkan keterlibatan orang tua serta mendukung keberhasilan pendidikan anak. Dan yang terakhir yaitu teori tentang konsep silaturahmi dalam Islam. Menurut Yusuf Al-Qardawi, silaturahmi merupakan ajaran Islam yang bertujuan mempererat hubungan sosial dan kerjasama dalam kebaikan, termasuk dalam pendidikan. Kerangka berpikir di sini bisa disimpulkan yakni eh, pembelajaran PAI di SMPIT Cendekia Amanah itu seperti apa, apa sudah berhasil atau belum, dan didukung oleh peran orang tua dalam pendidikan. Lalu, bagaimana komunikasi sekolah dan orang tua, dan lanjut komunikasi sekolah dan orang tua itu terjadi di program Salisa Silaturahmi Wali Siswa di SMPIT Cendekia Amanah. Lalu setelah itu saya meneliti model komunikasi sekolah dan orang tua, dan hasilnya bagaimana model komunikasi ini bisa mendukung pembelajaran PAI. Untuk metode penelitian, pertama jenis penelitian di sini penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kenapa studi kasus? Karena menganalisis atau mengamati satu kasus aja atau satu pengamatan, yaitu pelaksanaan Salisa di SMPIT Cendekia Amanah. Sumber datanya, kalau yang primer, dari kepala sekolah, guru PAI, wali kelas, dan wali siswa. Untuk sumber data sekundernya, bisa dari notulen atau laporan kegiatan sekolah, bisa dari foto pelaksanaan Salisa juga. Untuk pengumpulan datanya, dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitiannya di Kampung Pulau Besar, RT 15, RW 5, Desa Karang 1, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitiannya mungkin bisa memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Dan narasumbernya yang akan saya sasarkan itu kepada pertama kepala sekolah, yang kedua guru PAI, ketiga wali kelas, dan keempat wali siswa atau wali murid. Terima kasih. Eh, Mungkin jika ada yang banyak kesalahan atau saya berharap dapat saran dan masukan dari Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas presentasinya. Saya sudah membaca ya terkait dengan eh, rencana skripsi dari Bu Evi gitu ya, yang akan membahas terkait dengan model komunikasi sekolah, terkait dengan
orang tua gitu ya. Yang dalam hal ini programnya adalah Salisa, Silaturahmi Wali Siswa dalam mendukung pembelajaran PAI di SMP Cendekia Amanah Pulau Besar. Ini di mana Bu? Pulau Besar Bu? Pulau Besar itu di kampung saya, di kalau orang-orang bilangnya Kecamatan Cikarang, cuman Cikarang itu kan sudah apa namanya sudah menyebar ya, jadi udah apa namanya dibilang itu ya udah menyebar teh. Jadi ada nggak cuman Kecamatan Cikarang aja, ada Karang Bahagia, ada Karang apa, ada Cikarang Utara, Cikarang Timur gitu. Jadi di Baik. dalam situ. Baik. Eh, terkait judul agak panjang ini ada satu dua ada berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas dua puluh dua dua cukup panjang Bu Iya, dan sifatnya dia masih umum gitu jadi harus dipertegas lagi gitu ya mungkin lebih spesifik ya Pak ya. ya spesifik lagi Apa programnya tentang apa model komunikasinya di program Salisa? iya jadi karena di sini agak ambigu model komunikasi sekolah. Komunikasi sekolah itu kan kadang ada yang komunikasi sifatnya itu pengumuman gitu ya. Mm-mm. Itu ada Enggak. yang sifatnya substansif, artinya maksudnya eh, komunikasi di dalam materi PAI misalnya begitu. Iya Hmm, nggak? iya iya iya. Ya semacam jadi sekolah apa kayak semacam kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam mendukung pembelajaran PAI kepada siswa gitu loh Pak dosen maksudnya. Iya itu. Jadi mau yang eh, pem- jadi harus jelas antara yang komunikasi substansif tadi dengan pengumuman yang sifatnya administratif sekolah gitu. Oh iya iya iya. Atau Mau mungkin Bapak dosen punya saran atau masukan untuk judulnya. uh, iya, kalau saran saya sih pilih salah satu, Bu. Ya, Ya. yang lebih memudahkan Ibu apa? Mungkin lebih apa ya dari apa dalam program Salisa di sana kan kayak semacam pengajian, tapi di dalam pengajian itu ada semacam curahan dari sekolah dan orang tua juga sebaliknya seperti itu Pak dosen pelaksanaannya. Iya, ya nanti ini juga jadi persoalan, Bu, karena yang terjadi adalah disconnected antara siswa dengan apa sekolah dengan orang tua. Iya, Ya, biasanya terjadi begitu. Siswa, orang tua siswa pengennya itu anak di sekolahin jadi pinter. iya, Tapi sekolah pengennya siswa itu udah pinter dari rumah. Itu sering terjadi begitu, Pak. Bu, apa, dinamika di dalam pendidikan kayak kita kan begitu. iya, iya, iya. Jadi ya itu harusnya di apa dipertegas lagi di dalam latar belakang gitu. Hmm. Ya kan? Iya, iya, iya. Itu eh, yang terjadi di dalam pendidikan kita. Jadi model komunikasinya bagaimana apakah komunikasi pengumuman yang biasa itu kan ada pengumuman dari sekolah ke apa wali murid ya. Mm. Atau bagaimana itu harus dipertegas lagi ya. Kalau yang substantif itu seperti apa Pak maksudnya? Eh, misalnya ya internalisasi apa namanya kayak pembentukan nilai-nilai karakternya gitu. Misalnya Iya. komunikasinya bagaimana Berarti gitu. kalau substansif lebih ke Materi di dalam PAI-nya. iya, Ya, seperti itu tujuannya. Berarti yang kedua kali ya? ya silakan. Enaknya yang mana? Ya. Yang intinya adalah yang penting memudahkan ibu saja. Karena di sini kan
seakan-akan ada dua tuh. Pembelajaran PAI-nya dalam mendukung pembelajaran PAI gitu ya. Dan satu lagi komunikasi orang tua, silaturahmi pengumumannya ke orang tua Mm-mm. itu bagaimana? Oh, jadi masih terlihat masih luas ya, Pak ya? Belum terlalu Ya masih spesifik gitu. luas. Jadi kayaknya berat gitu tuh kalau dua Iya, iya, iya. gitu. Jadi silahkan nanti dirumuskan lagi. Yang paling memudahkan ibu aja yang mana? Iya, iya. Yang menurut ibu mudah untuk diteliti. Kalau misalkan ingin melihat model komunikasi antara sekolah dengan orang tua, kan berarti ibu harus kunjungi orang tua juga dong, wawancara ke orang tua tuh, orang tua siswa juga dong. Mm-mm. Nah, gitu. Contoh. Gitu. Jadi ya monggo silahkan di Mungkin apa ada lagi nggak Pak revisinya yang lain gitu selain. banyak di sana Hmm. satu-satu itu ya. Iya. Oke, itu terus di latar belakang eh, jadi apa sebetulnya masalah yang sebenarnya Bu di SMA Cendekia tuh? Jadi di SMPIT Cendekiamanah itu kan berharapnya dalam pembelajaran PAI itu anak-anak bisa merubah sikap dan ya minimal paham lah gitu ya tentang PAI itu apa aja sih pembelajarannya gitu. Tapi ternyata kan eh, pihak sekolah tidak bisa berusaha dari gurunya saja. Jadi ingin ada orang tua yang berperan seperti itu. Jadi makanya adanya Salisa itu bisa diobrolkan, dicurahkan bagaimana sih pendidikan eh, apa anak-anak ibu bapak pada saat di sekolah gitu. Khususnya untuk pembelajaran PAI seperti itu. Ya begitu fenomenanya Bu, orang tua pengennya anak disekolahkan jadi pinter, Iya. sekolah pengennya anak sudah pinter dari rumah. Itu yang terjadi di pendidikan kita gitu. Jadi Iya. makanya penting sekali program Salisa ini antara siswa sekolah dengan orang tua itu ngobrol gitu. Mm-mm. Jadi faktanya memang orang tua itu pasti menuntut anaknya jadi pinter dari sekolah. Apa Kak? Jadi di, disekolahkan biar jadi pinter. Tapi Iya. pada faktanya ternyata ketika diberikan mata pelajaran kadang susah sekali karena apa? Lingkungan di rumahnya tidak mendukung Iya. gitu. Biasanya begitu. Makanya sering terjadi kontradiksi antara sekolah dengan apa orang tua tuh nggak ketemu. Orang tua Mm-mm. pengennya X, Iya. sekolah pengennya Y. Mm-mm. Padahal tujuannya sama gitu. Si siswa ini jadi pintar. Tapi dalam perjalanan ya dinamikanya itu kadang suka nggak ketemu antara orang tua dengan sekolah. Nah itulah yang nanti tolong di capture ada masalah itu Iya, iya. Oh, di berarti dalam latar belakang. berarti sudah, maksudnya masalah yang saya tadi utarakan sudah dapat ya, Pak ya? Ya, gitu. Jadi nanti di rumusan masalah itu ya bagaimana komunikasi siswa dengan guru ya sebetulnya menarik gitu ya. Ada yang dirubah nggak ya, Pak, dari rumusan masalahnya? eh Rumusan masalah. Rumus oke, bagaimana pelaksanaan program Salisa, oke, model komunikasi, bagaimana peran pembelajaran PAI. Jadi ada dua ini Bu, satu antara sekolah dengan orang tua, Hmm. terus yang ketiga itu komunikasi dalam mata pelajarannya. Itu tadi Hmm. Masih, maksudnya masih umum. eh, ya satu tadi masih umum. Terus Ibu merasa berat atau tidak kalau harus meneliti satu antara orang tua dengan siswa? Ya. Ya, terus meneliti juga bagaimana di
mata pelajarannya. Iya, iya, iya. Ya, berat atau tidak? Kalau nggak berat ya silahkan. Kalau cuman silahkan, eh, yang lebih nyaman bagi ibu yang mana? Mm, Mau satu atau dua? Satu juga boleh. Misalkan mau meneliti model komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Berarti nanti yang diteliti adalah bagaimana sekolah berkomunikasi dengan orang tua. Artinya iya. kan ibu nanti harus mewawancarai orang tua tuh. Mm-mm. Bagaimana komunikasinya, fenomenanya bagaimana. Mm-mm. Nah, yang pertanyaan yang ketiga itu komunikasi dalam mendukung pembelajaran PAI. Mm-mm. Nah, Iya, dalam pembelajaran PAI itu kan berarti ada di dalam kelas, iya. ya kan? Mm-mm. Itu. Jadi mau bagaimana? Di komunikasi sekolah siswa, terus kemudian ditambah komunikasi di dalam kelasnya bagaimana, itu juga akan diteliti atau mau cukup salah satu. Itu saya terserah ibu mau yang mana. Iya, iya. Sesuai dengan kapasitas ibu. Yang enak yang mana lah. Baik. Kalau mau cukup satu ya silahkan satu, kalau mau dua ya silahkan. Iya. Gitu. Kira-kira mau yang mana? Eh, yang memudahkan mungkin sekolah apa sekolah dan siswa kali ya. Soalnya terkadang kalau orang tua bukannya tidak bisa sih orang tuanya pada sibuk. Sibuk. Iya, Iya. makanya. Mm-mm. Karena kan kita antisipasi, artinya penelitian itu harus visible. Iya. Gitu. Makanya di sini saya catatannya adalah memungkinkan tidak untuk diteliti orang tua tuh. Mm-mm. Gitu. Karena waktunya terus ini, jadi mau yang mana? Kalau mau yang pertanyaan satu dan tiga saja ya berarti nanti judulnya dirubah. Satu dan tiga. Oh, berarti yang pelaksanaan sama peran komunikasi. Iya, gitu. Kalau judulnya dirubah, berarti termasuknya apa ya, Pas? Apa strategi atau metode? Eh, implementasi program Salisa misalnya. Mm-mm. Ini kan kita mau, kalau programnya dihapus, sebetulnya kalau ke pembelajarannya apakah program Salisa ini efektif atau tidak, gitu tuh sebetulnya ya. Tapi harus diukur nantinya kalau efektif atau tidaknya. Jadi eh, program Salisa. Oke, berarti yang akan kita lihat adalah program Salisanya, gitu ya. Terus yang bermanfaat atau berfungsi untuk mendukung pembelajaran PAI, gitu ya. Oh, berarti Keberhasilan fungsi dari program Salisa ya, seperti itu ya, Pak ya? ya, fungsinya, fungsi Hmm. program Salisa dalam mendukung pembelajaran PAI. Untuk rumusan masalah, berarti rumusan pertama sama ketiga masuk ya, Pak, dengan peran fungsi program Salisa tersebut. Iya, gitu. Jadi melihat pelaksanaan programnya itu akan dilihat, Ya. terus fungsinya dalam membentuk mendukung pembelajaran PAI Mm-mm. bagaimana gitu tuh. Iya, iya. Bagaimana bukan ke komunikasi ya, tapi bagaimana fungsi program Salisa dalam mendukung pembelajaran PAI kan gitu. Iya. Gitu. Jadi bukan pada komunikasinya sebetulnya. Oh iya. Berarti lebih ke fungsinya ya, Pak.
Ya, fungsinya. Jadi bisa pakai nanti teorinya adalah teori fungsi, bukan teori komunikasi. Oh iya. Jadi bisa dicerna bareng-bareng gitu ya, Bu ya. Jadi bukan pada komunikasinya. Ya, Karena ya. kayaknya ya monggo kalau mau masih masih mau pakai dua ya tetap. Tapi kalau misalkan berat ya pilih salah satu. Mhm. Gitu mau di kelasnya atau dengan sekolah dengan orang. Karena kalau dengan orang tua pasti harus risetnya ke Mhm. orang sekolah, orang tua dan siswa itu Pak. Tiga. Terus faktor pendukung penghambat mah hapus aja itu. Oh, faktor pendukung penghambatnya dihapus saja ya? Tidak perlu. Iya, nggak perlu. Cuman kalau mau nanti ditambahkan di bagian bab 4 juga boleh. Oh, kalau ditambahin di bab 4 boleh di apa namanya boleh ditambahkan, Pak. Boleh, boleh. Tapi di rumusan masalah nggak usah ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi cukup dua aja. Sebetulnya satu aja boleh, Bu. Iya. Sesuaikan nanti manfaat dan tujuannya. Jadi jelas ya, Bu. Nanti tolong di latar belakang apa sebenarnya masalahnya, Iya, ya Bu iya. ya. Iya, 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 Pak. Baik, Pak. Terus nanti di latar belakang juga ditambahkan data pra penelitian, observasi awal. Apa contohnya seperti apa ya, Pak? Misalnya berdasarkan pada observasi awal peneliti pada pada MTS apa ini? SMPIT. Ya SMPIT gitu ya. Misalnya peneliti melihat bahwa SMP itu memiliki program Salisa gitu ya. Hmm. Terus bagaimana fenomena dari siswanya gitu loh. Fenomena dari mata pelajaran PAI-nya misalnya yang akan menjadi nanti objek penelitian dari ibu. Hmm. Nah, fenomenanya bagaimana di sana dalam implementasi pelaksanaan programnya gitu ya. Nah, dari situ terus kemudian nanti ibu menjelaskan bahwa karena ada program tersebut peneliti tertarik gitu. Tertarik penting gitu untuk dilakukan penelitian tersebut untuk melihat ada nggak fungsinya program Salisa itu dalam meningkatkan misalnya apa dalam apa mendukung pembelajaran PAI. Sejauh mana sih bukan sejauh mana ya bagaimana kalau sejauh mana nanti kuantitatif gitu. Berarti kalau begitu eh, masih termasuk ke jenis penelitian kualitatif kan ya, Pak? Masih pokoknya jangan ngukur sejauh mana gitu apa hubungannya gitu nggak usah. Oh iya, iya. Terus uh, karena mau melihat bukan komunikasi ya tapi Bu ini tolong dipastikan dulu Ibu mau merubah karena ini akan merubah banyak sekali Bu Iya, iya. gitu. Pastikan Ibu sanggup gitu tuh kayak bikin bikin lagi ini sih bikin proposal lagi ini. Oh, dirombak lagi, Pak. Iya, karena pasti ngerubah teori lagi. Hmm, Teori ini kan tadi kan kita nggak jadi ke komunikasi tuh iya. antara sekolah dengan wali wali
murid, Mm-mm. wali siswa tuh nggak jadi ke sana karena menganggap bahwa susah mau meneliti itu gitu, karena orang tuanya pada sibuk. Maka yang akan dilihat adalah program Salisa yang apa tadi berfungsi dalam apa meningkatkan apa berfungsi dalam apa tadi. Eh, Dalam meningkatkan pembelajaran PAI. ya dalam mendukung pembelajaran Mm, PAI itu Bu. mendukung. Nah, berarti kan teorinya nanti bukan lagi teori komunikasi yang Iya, akan diangkat, tapi adalah teori fungsi iya, gitu. Nah, otomatis akan merubah di bab 2 kajian teori. itu. Nggak Iya, apa-apa deh, Pak. Tapi nggak, kalau gitu nggak usah, maksudnya nggak usah seminar proposal lagi kan ya? Maksudnya nggak hanya usah. ngerevisi materi aja gitu bagian bab 2. Iya. Nah, persoalannya nanti silahkan Ibu nyari teorinya, Iya, iya. teori fungsi. Nah, kalau tadi teorinya komunikasi, tak sekarang teorinya teori fungsi. Biasanya itu punyanya orang sosiologi, bukan orang komunikasi. Iya. Tapi menurut Bapak ya, terlihatnya gitu, antara fungsi dan komunikasi lebih, mungkin istilah bahasanya lebih sederhana dan mudah gitu, Pak. Lebih ke yang mana gitu menurut Bapak? Hmm, tidak ada yang lebih mudah dan tidak ada yang lebih sulit, Bu. Tinggal Ibu bagaimana nanti menerapkannya di lapangan. Gitu tuh. Iya, Artinya teori itu nggak cuma nempel nantinya di bab 2 tuh, tapi betul-betul akan digunakan untuk menganalisis itu fungsinya si Salisa ini dalam apa mendukung pembelajaran PAI. iya. Kira-kira ada nggak bayangan Ibu Salisa ini mendukung untuk pembelajaran PAI atau enggak? Lebihnya sih ke karakter akhlak siswa sih, Pak. Nah, itu coba. Berarti bukan pembelajaran PAI kali ya, lebih ke Iya, penilaian penanaman akhlak gitu ya, Pak. iya, iya, penanam akhlak. Makanya perlu untuk tadi di Ibu bekerja di sana atau enggak? Kebetulan saya itu kan ngajarnya di MI. Cuman MI itu satu lembaga sama SMPT Cendikia, jadi satu Oh, yayasan gitu. oh iya, gampang lah aksesnya Iya. mah. Tadinya saya mau neliti di MI, kan ada juga ya program Salisa, cuman dari kampus tidak diizinkan kalau yang tingkat MI atau SD, jadi bolehnya dari SMP ke atas gitu. Oke, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi nanti ya dirumuskan lagi gitu ya. Mau pakai teorinya apa, terus dijelaskan bagaimana apa teori itu akan digunakan dalam penelitian tersebut. Nanti Mm-mm. dijelaskan bahwa teori ini akan digunakan untuk menganalisa apa. Iya. Jadi dia nggak cuma nempel doang. Berarti objeknya bukan ke pembelajaran PAI ya, Pak, tapi lebih ke pembinaan akhlak siswa ya. Iya, gitu. Dengan anak aktif. Saya kasih catatan di teori ya, Bu. Iya ya, Pak. Pertama, tolong Ibu jelaskan nanti siapa saja yang menggunakan teori tersebut. Kedua, Mm-mm. oh sorry, sebutkan, pertama ya. Iya. Pertama, sebutkan teori apa oleh siapa Iya. namanya. Terus yang kedua, jelaskan Mm-mm.
Siapa saja yang menggunakan teori tersebut. Ketiga, jelaskan bagaimana teorinya. Tuh. Terus yang keempat, eh, bagaimana jelaskan operasionalisasinya. Jelaskan apa, Pak? Operasionalisasinya. Operasionalnya. Jadi dia sifatnya nggak cuma nempel doang. Iya. Gitu. Kalau ini kan masih nempel doang nih bab 2 nih. Pendidikan agama Islam, Mm-mm. konsepnya gitu ya. Untuk apa Ibu mengutip ini gitu, pembelajaran pendidikan agama Islam ini? Gak ada penjelasan yang menyebutkan bahwa konsep peran orang tua dalam pendidikan Islam misalnya yang poin Mm-mm. C itu akan digunakan untuk apa, menganalisis peran orang tua, misalnya bagaimana komunikasi antara orang tua gitu ya, dengan anak. Gak ada penjelasan itu, cuma nempel doang di sini. Oh Jadi iya. nanti tolong Ibu pakai teori apa, dijelaskan. Jangan lupa bahwa teori ini yang digunakan untuk menganalisis apa fungsinya salsa. Jadi eh, nggak perlu panjang lebar, Ibu pakai pakai bahwa PAI adalah atau akidah akhlak adalah, itu nggak Iya. perlu, Bu. Langsung aja kalau kita ngomongin teori itu ya tadi yang saya kasih apa tulisan pertama, teorinya teori apa, tuh siapa teori visinya. Tadi kan Ibu menyebutkan ada Epstein ya, Iya. ya misalnya. Makanya teori apa, oleh siapa misalnya. Terus yang kedua, jelaskan siapa saja yang menggunakan teori tersebut. Itu mendukung eh, apa penelitian Ibu nantinya. Berarti Bahwa kalau orang lain juga ya. kalau siapa saja yang menggunakan teori berarti harus ada data penelitian terdahulu ya, Pak? Ya, tuh itu. Jadi kalau yang iyalah nanti saya akan jelaskan lebih komprehensif lah kenapa ada penelitian terdahulu di bagian latar belakang, ada penelitian terdahulu di bab 2. Hmm. Terus yang ketiga tadi jelaskan teorinya itu bagaimana isinya. Teorinya bagaimana isinya. Terus yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengoperasionalisasikan teori tersebut di dalam itu. Terus otomatis ini ngerubah semua. Cukup lah, Nggak apa-apa, Pak, insya Allah. ya nggak apa ya. Asalkan penelitiannya kualitatif aja, Pak. Iya, iya. Ini pokok kurang kepemikiran juga diperbaiki nanti. Metode nanti metodenya adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ya Bu ya. Ibu Dengan karena berusaha untuk menangkap fenomena gitu ya. Fenomena apa? Fenomena salisa pada akhlak ya. Ini tapi beneran Bu, merubah banyak banget ini. insya Allah nanti maksudnya saya diskusi lagi sama teman atau sama kepala sekolah gitu. Ya, Kira-kira masuk nggak kalau misalkan maksudnya dengan adanya Salisa tuh ada fungsinya nggak gitu nanti bisa saya
bicarakan dulu gitu, Pak. Iya, sebetulnya iya. Jadi sebetulnya Ibu nanti itu hanya menggambarkan fenomena ataupun kasus. Fenomena. Kalau Ibu kan di sini menyebutkan studi kasusnya. Iya, Nah, kasusnya apa kalau studi kasus itu? ngambil studi kasusnya itu dikarenakan ya karena dari pelaksanaan Salisa tersebut gitu. Apa sih? Mungkin dari lebih ke fungsinya sih, Pak, kayaknya seperti itu. Itu fungsinya adanya Salisa itu bener nggak gitu buat pembinaan akhlak siswa gitu. Ada progresnya nggak gitu. Masuknya gitu. Oke. Berarti mau pakai studi kasus atau fenomenologi? Mungkin lebih masuk fenomenologi kali ya, Pak ya. Oke. Kalau studi kasus mah mungkin lebih kayak apa ya? Eh lebih ke lampau atau seperti ya gitu seperti itulah kayaknya. Terus di lokasi, jelaskan keunikannya. Keunikannya maksudnya seperti apa ya, Pak? Misalkan program Salisa tidak ada di sekolah lain. Oh iya iya iya. Nah, keunikan itu kelebihannya ya misalkan keberhasilannya atau ketidakberhasilannya. Terus waktunya dibuat bagannya. Kira-kira kalau waktu segitu kelamaan nggak, Pak? Atau dipersingkat aja 2 bulan aja atau 1 bulan? 1 bulan, 3 bulan boleh. Nah, Ibu pengennya seperti apa? Pengen Pengen yang cepat? cepet-cepet. Iya, ya nggak masalah. Berarti penelitiannya Ibu harus intens selama 1 bulan. Iya. Hmm. Tapi ya sebetulnya nggak 3 bulan karena Ibu menyusun proposal aja kapan? Iya. Bulan kemarin, Mm-mm. Februari. Sekarang baru bisa sidang. Ya nggak? Nanti kepotong lebaran. Baru bisa mulai penelitian di bulan April. April. Nanti sidang revisi dan lain sebagainya bisa di bulan Mei. Gitu. Iya. Jadi ngitungnya di situ, Bu. Iya iya iya. Gitu. Dari awal pembuatan proposal, sidang proposal, dan seterusnya sampai sidang skripsi. Itu untuk waktu penelitian itu Pak dihitungnya dari sebelum sidang proposal atau setelah sidang proposal? Penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal ya? Baik. Penyusunan proposal awal. Jadi kadang ya tidak cuma 3 bulan. Makanya dibutuhkan bagan di situ. Iya, iya. Walaupun Ibu udah bikin bagan belum? Belum Belum baru kan? ada tabel pelaksanaan, cuman lupa belum dimasukin. Nah iya, dimasukin Iya. tabelnya. Tabelnya ya, sorry. Bukan bagian tabelnya. Jadi mau akhlak ya, Iya, iya Pak. Heeh. bukan PAI ya. Iya, dirubah ke pembinaan akhlak. Terus wawancara, wawancara ini tolong nanti jelaskan kriteria informasi. Dan terus sebutkan data informannya. Ya Bu. Iya. Jadi kalau misalkan informannya mau disebutkan identitasnya ya sebutkan. Kalau enggak, jangan disebutkan tapi pakai anonim. Baik Pak. Miles Haberman, tolong diperbaiki Iya, teknik gimana Pak? analisis. Teknik analisisnya diperbaiki. Oh iya, teknik analisis. Ya, dia ada 4. Jadi sudah mulai dari pengumpulan data.
Analisis data, gambar bagannya nanti ya, Bu. Iya. Terus yang teknik keabsahan data, jelaskan bagaimana peneliti melakukan triangulasi di lapangan. Gitu ya, Bu. Jadi jangan cuman jelaskan konsep sumber gitu ya. Jelaskan aja, ceritain aja Ibu melakukan. Gitu. Terus daftar pustaka pakai Mendeley. Oke. Saya rasa itu, Bu. Ya, baik, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk pembinaan akhlak itu berarti eh, masih luas atau apa namanya masih luas maknanya atau lebih spesifik gitu Pak? Kalau misalkan lebih ke pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak itu disesuaikan dengan programnya aja. Di dalam Hmm. program Sing Salisa itu, yang Salisa itu, di dalamnya ada apa saja, terus disesuaikan dengan pembinaan akhlak. Itu karena kan yang menjadi fokusnya adalah Salisa. Iya. Ha. Terus Salisa yang berperan dalam uh, akhlak tersebut. Apa, apa yang apa ya, dalam mendukung ya, mendukung apa, pembinaan akhlak siswanya kan berarti. Jadi jangan berpengaruh atau berdampak ya, tapi nanti bahasanya tetap menggunakan mendukung atau mendukung pembinaan akhlak siswa. Pokoknya mendukung, bukan tadi berperan. Nanti kalau ke sana pakainya kuantitatif. Iya, iya. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu? Oh, mungkin sudah itu itu aja dulu Pak. Oke. Uh, ya ini akan merubah banyak sekali, Bu. Teori dirubah semua otomatis. Karena rumusan masalah tadi, persoalannya. Karena kita nggak akan meneliti komunikasi antara sekolah dengan orang tua kan gitu. Jadi Iya. harus dirubah. Cuman kalau tetap mau masih meneliti komunikasi antara sekolah dan orang tua, nah itu teorinya masih sama kalau sama. Cukup? Ya, iya Pak. Terima kasih Bapak atas masukan Baik. dan arahannya yang sangat bermanfaat. Iya, Bu. Tetap semangat lah dalam mengerjakannya, Bu. Ya, Walaupun siap. sesibuk apapun kita gitu. Ya Pak. Eh, saya stop share aja kali ya Pak ya. Ya, silakan. Silakan. Sambil ditutup dulu aja. Oh iya itu. Ya terima kasih Pak Bapak dosen yang sudah memberikan arahan dan masukannya yang sangat bermanfaat untuk saya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu bilang tahu. Baik, Izin, bisa di ini ya. izin live room ya Pak ya. Ya, baik. Ya dompet enggak mana? Dompet enggak mana? Mana dompet enggak? Enggak, di kamar. Di kamar. Iya.
Aduh, aduh, udah sendiri ya.